menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka seluruhnya beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka tugas kita seluruhnya adalah beribadah, menegakkan penghambaan, ubudiyah, melaksanakan amalan saleh untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita di sana. Maka seorang muslim yang cerdas adalah mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika dia berada di waktu atau tempat yang mulia. Tentunya ia akan memperbanyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asalnya dia adalah orang yang beribadah, taat beragama, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika di tempat dan waktu yang mulia, maka ibadah, amalan solehnya akan bertambah. Barakallahu fikum. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berusaha ia tinggalkan. Inilah keadaan seorang muslim. Oleh karenanya penting kita mengetahui ilmu-ilmu terkait dengan ibadah. Demikian pula waktu yang mulia. Demikian pula tempat-tempat yang mulia. Naam, barakallahu fikum. Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah jamaah sekalian itu merupakan sebab seorang mendapatkan kemuliaan, ya, mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Dan sebaliknya orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia pada sebaik-baik bentuknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang paling rendah. Ketika apa? Dia ketika tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memanfaatkan waktu yang Allah taala berikan kepadanya. Sekalipun ketika ia mendapati waktu yang mulia, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memanfaatkan waktu yang Allah taala berikan untuk beribadah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan saleh. Ini yang diperkecualikan, tidak akan dikembalikan kepada tempat yang paling rendah. Barakallahu fikum. Orang-orang yang beriman, beramal amalan saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian pula orang yang beribadah kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang selamat dari kerugian. Ya. Mereka adalah orang yang beribadah, terlebih lagi ketika di waktu yang mulia, mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadahnya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat untuk menapaki kebenaran dan saling berwasiat untuk senantiasa bersabar. Inilah orang-orang yang selamat dari kerugian. Oleh karena jemaah sekalian, barakallahu fikum, sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah, bahkan di pertengahannya, dan insyaallah taala kita akan masuk di bulan Muharram. Ya, akan masuk di bulan Muharram. Dan demikianlah jemaah sekalian keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya waktu-waktu yang seorang ketika beribadah di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Dzulhijjah, ya, telah melewati 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita ketahui keutamaannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah bulan Dzulhijjah ada lagi disebut dengan bulan Muharram. Ya. Barakallahu fikum. Keutamaan demi keutamaan yang Allah taala berikan kepada para hambanya.
Maka di malam hari ini insyaallah taala kita akan sama-sama mempelajari murajaah hal-hal yang berkaitan dengan bulan Muharram. Hal-hal yang berkaitan dengan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Syahrullah al-Muharram. Bulannya Allah, bulan Muharram. Barakallahu fikum. Disebutkan dari athar atau dari perkataan salah seorang ulama yang masyhur, perkataan yang masyhur, barakallahu fikum, dari Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kanu yu'azzimuna 13 al-ashr al-akhir min Ramadan wal ashr al-awwal min Dzulhijjah wal ashr al-awwal min Muharram. Dahulu mereka para salaf, para pendahulu kita yang saleh mengagungkan 3/10. Mengagungkan 3/10. 10 yang pertama, 10 terakhir di bulan Ramadan. Mereka agungkan, mereka barakallahu fikum mengisinya dengan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 yang kedua, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ini yang baru kita lewati. Yang mana amalan saleh yang kita tegakkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. 10 hari pertama di bulan Muharram. Mereka agungkan. Ya, barakallahu fikum. Inilah keadaan para pendahulu kita yang saleh. Kenapa mereka agungkan? Karena mereka mengetahui keutamaan dan agungnya bulan Muharram. Ya, mereka beramal di atas ilmu agama. Mereka beramal di atas ilmu agama. Mereka mengagungkan dari bulan Muharram tersebut. Kemudian jemaah sekalian, bulan Muharram itu adalah termasuk dari 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia, yang diagungkan di dalam syariat Islam. Dan bahkan disebutkan bahwasanya bulan Muharram ini merupakan awal bulan di dalam penanggalan Hijriyah. Bulan Muharram merupakan bulan di bulan Hijriyah. Dan subhanallah, ketika kita melihat dari penanggalan Hijriyah ditutup dengan bulan haram juga. Bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, dan diawali dengan bulan haram juga, bulan yang mulia, bulan Muharram. Diawali dengan bulan Muharram. Jadi ditutup dengan bulan yang mulia, juga diawali dengan bulan yang mulia. Kemudian 4 bulan yang mulia tersebut, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang berturut-turut 3 yang berturut-turut. Dzulhijjah setelahnya. Kemudian bulan Muharram. Ini 3 bulan haram yang disebutkan secara berurutan, atau bulannya secara berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Ini bulan haram, bulan yang agung. Barakallahu fikum. Maka juga disebutkan oleh sebagiannya bahwasanya di antara 4 bulan yang mulia ini, yang paling agungnya adalah bulan Muharram. Ini disebutkan oleh dari sebagian ulama. Bulan Muharram yang termulianya. Disebutkan dalam surah At-Taubah, dan ini banyak disebutkan oleh ulama ketika membahas tentang pembahasan seputar bulan Muharram, keutamaan atau keagungan dari bulan Muharram tersebut. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah." Barakallahu fikum. Sesungguhnya iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran. Sesungguhnya
Jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitabullah, yauma khalaqas samawati wal ard. Demikian itu di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan 12 bulan tersebut ada arba'ah hurum, ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan fihinna. Dhamir ini kembali ke mana? Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Apakah kembalinya ke 12 bulan yang telah disebutkan sebelumnya, atau kembalinya ke 4 bulan haram tersebut? Sebagian ulama menguatkan fihinna, hinna, dhamir ini kembali kepada bulan haram. Yakni janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haram. Di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini. Kembalinya kepada 4 bulan haram tersebut. Ya. Maka di dalam ayat ini ketika kita cermati jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan 4 bulan yang mulia. Atau Allah taala menyebutkan, nah, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia. Maka dibahas oleh ulama di pembahasan mereka, yang menjadi kesimpulannya 4 bulan tersebut adalah bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya terhadap ayat ini, kata beliau rahimahullah, qala ahlul ilm berkata, ad-dhamir, dhamir kata ganti pada firman Allah Subhanahu wa taala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan tersebut. Yani janganlah kalian berbuat dosa, kemaksiatan di dalam bulan tersebut. Ya, zalim, az-zulm ini adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Asalnya maknanya zalim, zulm, orang yang zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala larang, fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Yakni jangan sekali-kali kalian melakukan dosa dan maksiat, melakukan pelanggaran demi pelanggaran di bulan-bulan tersebut. Ya. Orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan dosa dan maksiat, pelanggaran syariat, dan ya, dosa itu kembalinya kepada 2 hal. Yang pertama mengerjakan perkara yang diharamkan, dan yang kedua adalah meninggalkan kewajiban. Ini sumber dari dosa, meninggalkan kewajiban dan mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Jangan sekali-kali berbuat dosa. Menunjukkan jamaah sekalian, perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba bentuk menzalimi diri sendiri, bentuk zalim terhadap diri sendiri. Terkadang seorang melihat atau mengetahui ini perbuatan dosa, dan dia berhasrat untuk melakukan dosa tersebut, melakukan pelanggaran tersebut. Enak dia rasakan, tenang di situ. Barakallahu fikum. Padahal hakikatnya hal tersebut bisa menjadi sebab ia menzalimi dirinya sendiri. Tentunya jamaah sekalian, kalau ada yang bertanya, apakah engkau mau menzalimi dirimu? Tentunya ia akan mengatakan tidak, tentunya tidak. Apa kita mau menzalimi diri kita sendiri? Tentunya tidak. Iya. Maka ketahuilah perbuatan dosa dan maksiat
itu bentuk menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri, zalim terhadap diri sendiri. Maka ketika kita mengetahui perbuatan dosa dan maksiat, melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan kewajiban, itu merupakan bentuk menzalimi diri sendiri. Ketika kita mengetahui hal tersebut, maka kita akan berusaha tentunya meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut, tentunya tidak mau, risih melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Tentunya kita tidak mau menzalimi diri kita sendiri. Meninggalkan kewajiban, kita tidak akan kita tidak mau meninggalkan kewajiban, karena itu merupakan bentuk menzalimi diri sendiri. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Kata Syekh Al-Utsaimin, ya'udu 'alal ashhur al-hurum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut, kembalinya kepada bulan-bulan haram. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan Dzul atau Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kata beliau, fa in kana qad nuhiya an zulmin nafs bi khususi hadhihi al-ashhur dalla dhalika ala anna al-'amal as-salih fihinna afdal. Kata Syekh Al-Utsaimin yang maknanya, jika dilarang berbuat kezaliman atau berbuat zalim terhadap diri sendiri di bulan-bulan tersebut, yang dikhususkan pada bulan-bulan tersebut, kan kita dilarang ya berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, hal ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan saleh di bulan-bulan tersebut itu lebih afdal, lebih baik. Yakni sebelumnya kan disebutkan kita dilarang berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Padahal apa? Di semua bulan kita dilarang berbuat zalim terhadap diri sendiri. Dilarang melakukan dosa dan maksiat di setiap bulannya, di setiap harinya, bahkan di setiap saatnya. Tapi kenapa dikhususkan 4 bulan ini? Jangan berbuat zalim terhadap diri sendiri, jangan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, jangan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, pelanggaran syariat, jangan meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu jamaah sekalian? Dikhususkan 4 bulan ini karena agungnya 4 bulan ini. Agungnya 4 bulan tersebut. Dikhususkan menunjukkan adanya keistimewaan. Dikhususkan menunjukkan adanya keistimewaan. Menunjukkan juga barakallahu fikum, dosa dan maksiat yang dilakukan di bulan-bulan haram tersebut, termasuk bulan Muharram, itu lebih besar, lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau seperti itu, jika demikian seperti itu, maka kebalikannya berarti menunjukkan amalan-amalan soleh di bulan-bulan tersebut, termasuk dari bulan Muharram yang kita akan masuki nantinya. Barakallahu fikum, amalan soleh yang dilakukan tentunya lebih afdol juga. Dosa itu lebih besar perkaranya di dalam bulan-bulan tersebut. Demikian pula amalan soleh itu lebih afdol, lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini merupakan faedah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa minal ibarat, kata beliau melanjutkan tafsirnya terhadap ayat ini, wa minal ibarat al-masyhurah, dan di antara ibarat yang masyhur yang disebutkan oleh ulama, dari ulama, qauluhum, perkataan mereka, tudha'af al-hasanah fi kulli zaman wa makanin fadil. Yang namanya kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan di setiap waktu dan tempat yang mulia. Ini semacam kaidah ya.
digandanya amalan atau kebaikan-kebaikan pada setiap waktu dan tempat yang mulia. Kalau ada waktu berarti apa? Amalan juga lebih baik di waktu tersebut. Lipat gandakan di waktu tersebut. Dia pula waktu atau yang mulia. Ketika kita mengerjakan amalan di tempat tersebut, maka kebaikan juga akan dilipat gandakan. Barakallahu fikum. Di malam Lailatul Qadar, waktu yang mulia. Barakallahu fikum. Amalan yang dilakukan dilipat gandakan, bahkan lebih dari 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilakukan di tempat tersebut, di waktu tersebut. Ya. Demikian pula di bulan Muharram, berarti berdasarkan apa yang disebutkan oleh ulama ini. Di bulan Muharram, bulan yang mulia, berarti amalan juga akan dilipat gandakan di bulan tersebut. Nah, demikian pula tempat yang mulia. Ya, orang pergi Makkah misalnya, orang yang sholat di Masjidil Haram, dilipat gandakan pahalanya. Ya, dilipat gandakan pahalanya. Di Masjid Nabawi, dilipat gandakan pahalanya. Di Masjidil Aqsa, dilipat gandakan pahalanya. Tempat yang mulia. Ya. Jadi kata ulama, tudha'af al-hasanah fi kulli zaman wa makanin fadil. Al-hasanah, kebaikan, itu dilipat gandakan di setiap waktu dan tempat yang mulia. Barakallahu fikum. Kemudian kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa arju an takuna ta'atu fil ashhuril hurum mudha'afah kama anna al-ma'siyata fil ashhuril hurum ashaddu wa a'dham. Maka aku berharap ketaatan di bulan-bulan yang mulia ini, bulan-bulan haram, itu dilipat gandakan. Sebagaimana maksiat di bulan-bulan haram itu lebih dahsyat dan lebih besar. Barakallahu fikum. Maka ini dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan ayat di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Kesimpulannya apa? Barakallahu fikum. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwasanya amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan-bulan yang mulia, berarti termasuk padanya bulan Muharram, itu lebih afdal. Demikian pula seperti pahala atau maksiat, perkara dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang haram tersebut itu lebih besar, lebih dahsyat. Ya. Kemudian jamaah sekalian, tentunya kita ingin mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan di setiap tempatnya. Maka di bulan Muharram ini yang kita akan masuk dalamnya insyaallah taala, kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah taala wajibkan. Ya, jangan sampai kita melakukan dosa dan maksiat, kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Maka jamaah sekalian, di antara amalan yang khusus yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan-bulan atau di bulan Muharram adalah amalan puasa. Amalan puasa. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadhan syahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'dal fariidati salatul lail." Puasa yang paling baik, yang paling utama, puasa yang afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Ya, perhatikan di sana menunjukkan kemuliaan bulan tersebut. Sebagaimana kalau kita katakan ya Baitullah, rumahnya Allah, mulia.
Ya, masjid Allah adalah sangat mulia. Terlebih lagi Masjidil Haram, Baitullah. Ya. Tempat yang sangat mulia. Demikian pula bulan Muharram ini disandarkan Syahrullah, bulannya Allah, menuju kemuliaan. Syahrullah al-Muharram. Puasa yang dilakukan di bulan Muharram adalah puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan. Oleh karenanya disebutkan faedah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau menyebutkan jika seorang berpuasa Senin Kamis di bulan Muharram, maka puasa Senin Kamisnya yang dia lakukan di bulan Muharram itu lebih baik dibandingkan puasa Senin Kamisnya di bulan-bulan yang lainnya, kecuali di bulan Sya'ban dan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, puasa sunnah yang dia lakukan di bulan tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya, dan salat yang afdal, yang paling baik, yang paling utama setelah salat wajib adalah salat al-lail, salat malam. Ya. Maka di sini digabungkan dua induk ibadah, dua pokok ibadah, ibadah salat dan ibadah puasa. Ibadah salat kita ketahui merupakan kewajiban yang sangat besar dan digandengkan ibadah puasa dengan ibadah salat, menunjukkan ya akan keutamaan puasa tersebut. Maka di dalam hadis puasa atau salat wajib, tentunya salat wajib itu adalah yang terbaiknya, dan yang terbaik setelahnya adalah salat malam. Demikian pula puasa Ramadan, puasa yang terbaik. Puasa terbaik setelahnya adalah puasa di bulan Muharram. Ya, subhanallah. Kemudian jamaah sekalian, lebih khusus lagi disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi ditanya, su'ila an shaum Asyura. Beliau ditanya tentang puasa di tanggal 10 Muharram. Hari Asyura. Ya, dari kata 10. Ya, Asyura. Di tanggal 10 di bulan Muharram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir as-sanah allati qablah. Maka ulama mengambil istinbat, mengambil faedah bahwasanya sebagian ulama menyebutkan puasa di tanggal 10 di bulan Muharram jika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni setahun yang telah berlalu. Setahun yang telah berlalu. Kalau sebelumnya kan puasa di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, 2 tahun diampuni, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Ya. Puasa di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, puasa Asyura, ya, disebutkan oleh mereka bahwasanya ini menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu. Oleh karenanya kita berusaha untuk ya berpuasa di tanggal 10-nya. Kemudian juga sebagai disebutkan oleh ulama sebagai bentuk menyelisih orang-orang Yahudi, ya, bentuk penyelisihan kepada mereka, seorang muslim juga berpuasa 1 hari sebelumnya, yakni tanggal 9 di bulan Muharram. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lain ishtu lain baqitu. Naam, jika seandainya saya hidup ila qabil, tahun depan, la asumanna tasi', maka ya, saya akan berpuasa di tanggal 9. Maknanya apa? Di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan disyariatkannya berpuasa ya, di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah.
Juga di sebagian lafaz hadis ya, disebutkan terkait dengan hadis tersebut, lain ishtu, jika saya hidup. Atau disebutkan juga lain salimtu, selamat. Ini bisa dilihat dari lafaz-lafaz hadis ya. Beberapa lafaz-lafaz hadis disebutkan terkait dengan hadis tersebut. Yang ini menunjukkan jika Nabi SAW ada di tahun depan, seperti itu. Namun qaddarallah, Nabi SAW ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan belum mengerjakan puasa di tanggal 9 di bulan Muharram. Ini yang kami ingat dari pembahasan ulama. Nah, di antara lafaz hadis lain baqitu, jika saya ya, ada di tahun depan, ya, hidup di tahun depan, la asumanna at-tasi', maka saya akan berpuasa di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Nah, bagaimana dengan tanggal 11 di bulan Dzulhijjah, tanggal 9 dari bulan Muharram? Bagaimana dengan tanggal 11 di bulan Muharram? Maka disebutkan oleh sebagian ulama ada kelemahan di dalam hadisnya. Ya, kelemahan dalam hadisnya. Akan tetapi, ya, kalau dia ingin berpuasa di tanggal 11-nya, tentunya tidak dilarang, tapi bukan berdasarkan dengan hadis yang dhaif tersebut oleh sebagian ulama disebutkan. Yakni misalnya bertepatan dengan hari Senin, mau berpuasa tanggal 11 silahkan. Ya. Dia puasa Senin Kamis. Nah, memperbanyak puasa, dia puasa mutlak. Nah, ingin berpuasa misalnya karena itu adalah bulan Muharram secara umum, maka silahkan dia berpuasa. Artinya hadis yang khusus disebutkan yang sahih dari sampai kepada Nabi SAW berpuasa di tanggal 10 dan di tanggal 9 di bulan Muharram. Ya, 9 dan 10 di bulan Muharram. Oleh karenanya wallahu taala a'lam bishawab, inilah yang disebutkan oleh Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala. Mereka mengagungkan 10 hari pertama di bulan Muharram. Tanggal 9 dan tanggal 10-nya termasuk dari 10 hari pertama di bulan Muharram. Nah, bersamaan dengan itu tentunya masih ada 10 pertengahan, 10 akhir. Nah, tentunya kita ya ingin berpuasa silahkan. Ya, puasa sunnah di situ silahkan, karena itu merupakan puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan. Kaum muslimin ya, rahimani wa rahimakumullah taala. Maka ini sekilas terkait dengan bulan Muharram.